Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Cuacanya lumayan. Hari ini kita akan coba pantau ya. Sobatku semua, saya akan ajak melihat area Limoraya sampai ke arah Simpang Susun Krukut ya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan juga di area ini yang memang nanti kita akan melihat. Terutama juga di Wisma Cakra, aksesnya akan terlihat dikerjakan. Jadi sebentar lagi akan tersambung bahwa akses proyek dari mulai ujung Kukusan sampai dengan di area Limo ini, maka semua sudah terhubung. Tinggal sedikit lagi terpotong di bagian jembatan Kali Pesanggerahan ya, yang areanya masih belum dibebaskan lahannya sehingga belum bisa disambungkan. Nah, selengkapnya maka saya akan ajak sobat gue semua untuk melihat secara langsung progres yang ada di Tol Cijago Seksi 3 atau progres Tol Cinere Jagorawi Seksi 3 di ruas Limo Cinere atau perbatasan antara area dari depan sana. Nanti kita akan melihat area Wisma Mas sampai ke area Wisma Cakra ya. Oke, inilah gambaran progres pekerjaan. Jadi di area ini masih ada pekerjaan cut and fill. Dan di depan sini ya, kita sudah lihat ada perakitan untuk batching plan. Jadi sudah mulai ada perakitan batching plan. Dan ini sudah kita lihat ya, sudah mulai perlengkapan materialnya juga sudah sebagian didekatkan ke arah dekat dengan crane berwarna merah ini ya. Kita lihat sebagian sudah dirakit di depan sana. Nah, ini adalah dekat dengan pool bis ya. Gitu. Ini kita lihat ada ekskavator. Dan inilah kondisi yang ada di sini. Ya, kita lihat ya. Secara perlahan kita akan melihat inilah proses atau progres pemasangan batching plan untuk di area Limoraya ini. Ini kurang lebih dekat sekali dengan akses jalan Limoraya. Ya, inilah progres perakitan batching plan ini. Ya. Jadi sudah sejauh ini progresnya. Jadi sepertinya area Limoraya ini atau area ruas dari Limo sampai dengan Cinere ini sepertinya akan terus digas ya. Ruas Limo sampai dengan Cinere atau perbatasan langsung dengan Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2. Masih menunggu informasi kira-kira bagaimana proses pembebasan lahan di dekat dengan jembatan Kali Pesanggerahan. Kita sudah memasuki bulan Februari dan ternyata belum ada informasi apapun ya. Kita masih melihat banyak juga di sini rumah-rumah warga yang masih terlihat kokoh ya, belum dibongkar, belum ada pembongkaran sama sekali di sini. Dan kita nantikan juga nanti seperti apa progres ke depannya. Karena kalau melihat dari target dari BPJT itu ternyata ditargetkan bulan Mei 2022 ya. Nah, kira-kira seperti apa nih nanti, apakah bisa akan sesuai target atau memang targetnya itu adalah target yang sudah pernah disampaikan oleh Komisaris Utama PP, yaitu pada bulan Agustus 2022. Karena kalau kita melihat data BPJT itu, data yang kita bisa lihat, semua orang bisa melihat itu. Silakan bisa ke BPJT, maka di situ ada informasinya bahwa targetnya ada di bulan Mei 2022. Oke, kita juga di sini melihat ada ekskavator yang sedang mungkin menuju ke tempat lainnya. Ini ada banyak dump truck ya. Sekali lagi dump truck inilah yang nantinya mengangkut tanah di sini hasil kerukan atau proses cut and fill. Setelah dikeruk oleh ekskavator dimasukkan ke dalam dump truck lalu didistribusikan ke area Kukusan. Kukusan ini masih membutuhkan banyak sekali tanah-tanah yang di sini seperti tanah merah ya. Karena nanti ada beberapa titik juga masih ada proses yang namanya replacement. Sekali lagi, replacement itu adalah pergantian lumpur-lumpur yang tidak digunakan oleh petugas atau oleh konstruksi jalan tol, diganti dengan tanah merah yang saat ini kita lihat ini nih. Tanah merah ini akan menggantikan tanah lumpur yang memang misalkan awalnya itu adalah jalur kali ataupun sebagainya ataupun empang ya. Gitu. Jadi tidak menggunakan lumpur, itu tidak digunakan oleh petugas pembangunan tol. Ya, di depan sana juga ada proses yang namanya land clearing dengan ekskavator kuning tadi ya. Di sini kita lihat juga sebagian rumah juga sudah mulai dibongkar oleh alat-alat berat ya. Tinggal beberapa rumah lagi aja ini
Kalau kita lihat dari beberapa video terakhir ya, sudah mulai ada perubahan. Menunggu beberapa titik yang memang masih belum belum terlihat ada progres pembebasan lahannya. Kita doakan aja mudah-mudahan dari BPN Kota Depok bisa menyelesaikan atau melakukan pembebasan lahan dengan PPK dan juga pihak-pihak terkait ya, sehingga progresnya ini tinggal sedikit lagi yang seperti saya sampaikan, tinggal dari titik ini, titik terakhir yang tadi kita lihat tanah itu, sampai ke area jembatan Kali Pesanggerahan. Tinggal itu aja yang memang belum ada terlihat pembebasan lahan, yang memang mungkin masih ada penyelesaian yang saya tidak tahu progresnya seperti apa. Dan tampaknya juga sobat Google semua ya, di area jembatan Kali Pesanggerahan ini kita melihat sudah mulai ada pemasangan seat pile yang sudah terpasang dari ujung sampai ke ujung sepertinya ini. Mari kita coba terbang jauh lebih dekat dulu untuk melihat seperti apa kondisi di area ini, di area jembatan Kali Pesanggerahan hingga perbatasan dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, kalau terlihat dari sini ini ada seat pile ya. Seat pile yang sudah dipasang. Dan di sini masih ada crane. Di situ juga ada HSPD tapi sudah tidak dengan pemberatnya ya. Sepertinya HSPD yang ini menunggu pembebasan lahan yang di seberang, karena juga tugasnya dia adalah untuk melakukan pemancangan ya. Dan Modern Hill juga belum ada progres yang kita lihat ya. Jadi Modern Hill sampai saat ini kita memasuki bulan Februari ya, itu juga belum ada tanda-tanda untuk ada pembongkaran. Ini area Modern Hill ini yang satu baris ya, baik yang menghadap ke Wisma Mas ataupun sebaliknya, masih terlihat kokoh saja, belum ada tanda-tanda adanya pembongkaran, baik itu pembongkaran dari pemilik rumah ataupun dilakukan oleh petugas ya. Jadi karena biasanya pengalaman saya melakukan melakukan liputan ke area tol Serpong Cinere seksi 2 dan juga jalan tol Cijago seksi 3 atau tahap 3, biasanya dalam pembongkaran itu bisa dilakukan juga oleh pemilik rumahnya masing-masing. Jadi tidak selalu oleh petugas ya. Gitu. Oke, ini kita lihat juga jembatan Kali Pesanggerahannya belum ada pekerjaan lagi, mungkin masih menunggu pengerasan dari lantai kerjanya ya. Dan ini area yang tadi saya sampaikan masih menunggu sampai saat ini bulan Februari, ternyata belum ada tanda-tanda juga untuk pembebasan lahan atau pengerjaan atau adanya kurang lebih rencana akses masuk dari proyek untuk melakukan pekerjaan di area ini. Jadi masih terpotong di sini ya, masih terpotong di sini untuk cut and fill. Namun ini juga rumah-rumah, kalau membandingkan dari video-video sebelumnya, ini ada percepatan ya. Jadi bisa dibilang area pembebasan lahannya ini juga sudah semakin luas, tapi masih di area ini nih, area gerbang Tolimo ya. Ini adalah area gerbang Tolimo yang berbentuk garpu, kayak gitu. Nah, ini area gerbang Tolimo nih, berbentuk garpu. Sisi kirinya nanti keluar di Naman Iskandar, sedangkan di sisi kanannya nanti keluar di Jalan Limoraya. Dan nantinya kita akan ada flyover ya, namun belum bisa kita lihat karena emang ini masih jalan Limoranya masih digunakan. Mungkin fokusnya nanti di gerbang Tolimo dulu. Kalau sudah mulai ada pengerukan di main road, baru nanti mungkin akan ada pembuatan detour ya, jalan peralihan. Nanti ada pemasangan flyover, rencana flyover baru detour. Ada perubahan-perubahan nih, kalau sekarang masih belum ada. Ya, sekali lagi ini ada sebelah sisi kiri tadi ada pemasangan untuk batching plan. Sekarang mari kita maju terus ke depan untuk melihat progres yang ada di Wisma Cakra ya. Informasinya di Wisma Cakra itu sudah dikerjakan. Ini kita lihat dulu, ini adalah progres di ruas setelah dari gerbang Tolimo menuju ke arah ruas Kukusan Limo ya. Kita saat ini menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya. Atau nanti di ujung sana kita akan bertemu dengan Kukusan. Nah, ini adalah Jaim dan Pelita.
pelitanya ini informasi yang saya terima terakhir adalah akan ada jalan peralihan untuk di pelita ini nanti masuk ke box traffic Arisuta ya katanya ya. Jadi ada apa namanya, pekerjaan, ada struktur di tanah yang membagi tanah Arisuta, katanya Pak Arisuta. Jadi tanah Pak Arisuta ini katanya dibelah menjadi dua, kiri dan kanan, makanya dibangunlah akses untuk box traffic ya. Jadi ada akses untuk penyambung dan juga itu juga sekaligus juga menjadi akses peralihan untuk jalan pelita kayak gitu. Nah, ini adalah pekerjaan juga, nanti akan ada ini alat ini apa namanya ya? Hammer ya kayaknya ya, kayak hammer pile ya. Bener nggak ya? Yang berwarna orange ini. Sedangkan kalau yang berwarna putih ini kan crane. Ya, ini adalah crane. Sepertinya yang berwarna orange ini hammer ya. Yang menggunakan piston sepertinya ya. Ini mungkin untuk pengerjaan pelubangan di sini mungkin ya, untuk tiang pancang ya, saya nggak paham juga nih. Nanti kita akan sama-sama lihat kira-kira pekerjaannya seperti apa, saya juga belum paham. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Karena mungkin di sini kan area main roadnya di bawah, jadi sehingga box trafficnya di atas. Bisa jadi ya. Nggak tahu juga. Saya belum tanya ya. Nanti coba saya tanyakan lagi supaya jauh lebih akurat ya. Sementara itu dulu lah, pokoknya di situ ada alat ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan dulu ke petugas. Nah, ini adalah menuju ke Wisma Cakra. Yang kemarin sempat ada pasar apa nggak tahu lah, ada kegiatan kearifan lokal di sini. Sekarang sudah tidak ada. Ini sudah ada ekskavator masuk melakukan pembukaan akses. Kita lihat di situ ada truk loader. Saya tidak tahu truk loader ini sedang menurunkan apa, seperti apa itu ya, seperti membawa sesuatu gitu. Saya nggak tahu itu sedang menurunkan apa atau membawa apa ya. Nah, ini adalah jalur yang tadi saya sampaikan. Ini adalah masuk ke Wisma Cakra, sudah dimulai untuk dibuka ya. Jadi area tanah yang masih kosong, yang awalnya itu adalah masih cuma rumput-rumput aja. Nah, ini ke depan sana menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya. Di depan sana akses pertemuan dengan tol Depok Antasari dari arah Serpong Cinere seksi 2, ketemu tol Cijago seksi 3, lalu ketemu dengan tol Depok Antasari tahap 2 dari jalur ini nih. Nanti ada namanya Simpang Susun Krukut, dari sini ada ketemu dengan rem 2 dan juga ada rem 7 ya. Rem 2 itu nanti menuju ke arah Antasari, sedangkan rem 7 menuju ke arah gerbang tol Sawangan. Gitu ya. Jadi di sini itu rem 2 dan rem 7 itu dari jalur ini nih. Menuju ke Simpang Susun Krukut. Ya. Kita lihat ya, ini ada ekskavator sedang melakukan pengerukan. Ada truk loader tapi saya nggak tahu itu membawa apa ya. Oke, saya tidak bisa terbang terlalu jauh karena ada keterbatasan. Di sini ada banyak BTS juga. Ada banyak tiang-tiang sinyal ya. Tiang sinyal dari provider. Jadi sepertinya saya tidak bisa terlalu jauh. Ini kita akan coba, mungkin di waktu lain kesempatan kita akan coba lihat lagi area Simpang Susun Krukut. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Jika sobat Google semua mengetahui informasi yang lebih daripada saya, silakan jangan sukar untuk tuliskan di kolom komentar. Saya tidak merasa saya paling tahu ya. Jadi silakan, saya juga bukan petugas tol. Saya hanya mencoba untuk menampilkan progres yang ada di tol Cijago seksi 3. Kalau saya sempat ketemu dengan petugas, bisa saya tanyakan dulu. Kalau saya memang tidak sempat untuk bertanya, maka saya sampaikan saya belum bertanya. Jadi saya tidak so tahu ya kepada sobat Google semua. Oke, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.